bukan pernah dengar, tapi saya pertama kali dengar tentang kedokteran nuklir. Di pikiran saya nuklir itu kayak sesuatu yang menyeramkan, kayak maybe bom mungkin. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Saya nggak tahu video ini bakal diupload kapan. Yang jelas, kembali lagi bersama saya Bang Zul dan tetap ada di Berisik, berita informasi kesehatan. Yeay, karena sekarang udah episode 2, jadi aku mau velocity dulu kayak anak-anak yang ada di rumah. Tolong ya, harus diedit. Aku nggak mau tahu, velocity-ku harus diedit. Ayo dok, kita velocity dulu dok. Gini aja. Udah amat, yang edit si Arya. Oke, jadi hari ini saya punya narasumber yang sangat kece. Dan kita akan bahas seputar tentang apa ya? Gimana kalau misalkan kita langsung kenalan aja sama dokternya? Saya di sini punya Dokter Tripera. Yeay! Jadi boleh dok untuk perkenalan dengan teman-teman Sobat Berisik. Kita di sini sebutnya Sobat Berisik untuk teman-teman yang ada di penonton setia kita di YouTube. Silakan dokter. Halo. Kenalin diri dulu nih. Iya, boleh dok. Aku nervous nih, jadi aku belum bantal. Nah, halo Sobat Berisik. Nama aku Dr. Tripera Sucianti. Aku spesialis kedokteran nuklir, subspesialis onkologi. Sekarang berdinas di RS Kemenkes Surabaya. Sebelumnya pernah di RS Sarjito dan sebelumnya lagi pernah di RSUD Sutomo gitu. Wih, keren. Pengalamannya dokter kita sangat banyak sekali ya guys ya. Oke nih dok, kebetulan saya pernah dengar tentang, bukan pernah dengar, tapi saya pertama kali dengar tentang kedokteran nuklir. Di pikiran saya nuklir itu kayak sesuatu yang menyeramkan, kayak maybe bom mungkin. Here comes the sun, dun, dun, dun. Here comes the sun. Itu kedokteran nuklir itu apa aja sih dok? Itu tentang apa aja? Dia mencakup apa aja? Sebenarnya mudahnya, ini kan yang nonton orang-orang awam ya. Iya. Jadi di kedokteran nuklir itu bisa diagnostik, bisa terapi. Nah, jadi kita tuh ya bisa melakukan, misalnya orang taunya tuh scan kayak di radiologi gitu ya. Bisa juga terapi kayak di kemo misalnya gitu ya. Nah, kedokteran nuklir sendiri itu menggunakan zat namanya radiofarmaka. Jadi radionuklida di label sama satu zat. Nanti dia masuk ke dalam tubuh tuh. Dia ikut metabolisme, ikut fungsionalnya, proses fungsionalnya tubuh. Nah, itu yang kita nilai. Nah, setelah itu kita scan pasiennya, dilihat. Dimasukin ke kayak dalam biasa? tubuh, ya. Disuntikin kayak pasien-pasien di infus apa Iya, gimana? aksesnya bisa beda-beda. Aksesnya Ada beda-beda. obatnya bisa diminum, bisa oke. disuntik, bisa intraartikular, bisa ditempel di kulit gitu. Pokoknya menggunakan zat radionuklida. Nah, itu nanti dia mengikuti metabolisme tubuh, lalu nanti kita scan. Nah, di kedokteran nuklir itu terkenal dengan istilah teranostik, terapi diagnostik. Jadi bisa kita terapi, terus kita lihat hasilnya, scan-nya bagaimana, terus misalnya mau lihat metastasis kalau di onkologi gitu ya, mau lihat fungsi ginjal, fungsi jantung kalau diagnostiknya, atau bisa. kebalikannya, misalnya nih kita kasih obat dulu nih, radiofarmaka, terus nanti kita kasih ke pasien, kita scan. Kalau ternyata misalnya menangkap sel tersebut, ini lebih ke terapi kanker ya biasanya. Misalnya menangkap si selnya, nah berarti kita bisa lakukan dengan terapi di kedokteran nuklir menggunakan zat yang lain tapi targetnya sama. Itu namanya teranostik gitu. Jadi pokoknya kedokteran nuklir itu menggunakan zat radionuklida, dimasukkan ke dalam tubuh
melihat fungsi dan metabolisme tubuhnya seperti apa, kemudian dibentuk dalam bentuk scan gambar gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal terapi nih dok, itu terapi yang biasa dilakukan itu pada pasien yang seperti apa? Tadi kan dokter sempat bilang onkologi. Onkologi itu maksudnya cancer ya? Iya. Oh oke. Itu biasa cancer yang dilakukan dengan terapi-terapi yang ada di kedokteran nuklir itu cancer yang kayak misalkan, kan kalau setahu saya nih ya dok, ada yang bilang tuh ada yang kanker ganas dan ada yang kanker yang tidak ganas. Benign ya lah ya. Ya itu biasanya digunakan untuk terapi di cancer yang buat apa? Yang cancer ganas atau yang? Sebelum jawab itu, sebenarnya aku mau ngejelasin, kedokteran nuklir itu tidak selalu di onkologi. Kita kan punya 2 alat nih, Iya. ada alat SPECT-CT dan PET-CT. Nah, kalau SPECT-CT ini dedicated per organ biasanya, bisa periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di brain kita mau lihat epilepsi, misalnya, kita mau lihat fungsi jantungnya kayak apa, mau lihat fungsi ginjalnya kayak apa. Malah kalau fungsi ginjal itu kita itu unggulan loh. Jadi kalau misalnya Bang Jul cek fungsi ginjal kan kalau lewat darah kan itu cuman GFR berapa gitu kan, nggak tahu nih fungsi Kreatinin ginjal gitu ya. kayak apa. Nah kalau di kedokteran nuklir itu split function, kita bisa lihat GFR ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah misalnya nih kalau GFR di darah 90 misalnya, terus begitu diperiksa dengan kedokteran nuklir bisa aja loh, nggak selalu 45-45, kita kan ginjal ada 2 ya, bisa yang 190, yang 160, bisa 130. Jadi bisa melihat fungsi ginjalnya lebih spesifik. Terus bisa lihat laju pendarahan intestinal, misalnya pada anak-anak yang melena, nggak ketahuan fokus pendarahannya di mana, bisa. Pokoknya banyak banget. SPECT-CT itu memang lebih banyak diagnostik dari ujung kepala sampai ujung kaki. PET-CT juga sama. PET-CT itu bisa di onkologi, kardiologi, neurologi. Jadi nggak selalu onkologi ya kalau kedokteran nuklir itu banyak. Cuman memang kalau PET-CT itu terkena di onkologi, kenapa? Karena dia itu sekali scan bisa memetakan keadaan si pasiennya itu langsung ujung kepala sampai ujung kaki. Mau lihat metanya, ya intinya mau lihat stadiumnya seperti apa, jadi keganasannya lengkap, ada ya? di mana aja. Terkenalnya tuh di onkologi, sekali periksa bisa ketahuan. Nah penyakitnya apa aja, ya tentu saja kalau diagnostiknya sih hampir seluruh keganasan ya. Nah kalau untuk terapinya, ya memang kalau di kedokteran nuklir itu terkenalnya establishnya itu baik dalam maupun di luar negeri itu seatiroid. Itu udah masuk guideline. Jadi udah misalnya dioperasi keganasannya, pasti idealnya apalagi dia punya faktor resiko moderat ke high, itu langsung diterapi dengan ablasi dengan yodium 131, nama radionuklidanya. Jadi dimasukin ke tubuh kayak tracer, dia akan mencari sel-sel keganasannya, dia diam di situ, dia akan menghancurkan sel keganasannya, lalu ketika diam di situ kita scan, kita bisa lihat nih, dia ada di mana aja sih tangkapannya gitu. Itu CA tiroid. Kemudian CA prostat bisa dengan lutesium, PSMA, neuroendokrin tumor. Itu, memang belum semua keganasan ya. Ya, itu pemeriksaan aja apa sekalian sama terapinya juga? Iya, jadi teranostik. Kita terapi terus kita diagnostik juga. Oh, langsung ya. Langsung. Biasanya nih kan ya dok ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Kan biasa kalau di cancer yang beberapa tadi yang dokter bilang kan ada tuh yang melalui kemo tuh. Kemo itu kan ada yang kemo yang pertama, yang kedua. Nah kalau untuk di teranostiknya sendiri atau di kedokteran nuklir sendiri tuh ada kayak gitu juga? Iya, apa? betul. Kalau kemo kan dia obatnya sistemik ya. Iya. Maksudnya aku pengen ngejelasin dulu bedanya kita sama kemo. Kalau kemo dia memang sama-sama dimasukin ke tubuh pasien. Tapi kalau kemo lebih kayak sistemik. Kalau kedokteran nuklir kita istilahnya target sel terapi. Jadi obat yang masuk akan lari ke sel keganasannya gitu. Jadi kayak tracer gitu ya. Cuman memang belum semua keganasan bisa dengan kedokteran nuklir. Masih banyak penelitian karena memang berkembangnya juga kan era-era sekarang ya kedokteran nuklir itu. Terus
efek sampingnya jadi minimal kayak gitu. Jadi kalau di kedokteran nuklir yang masuk ke dalam tubuh itu pada dasarnya obatnya itu molekulnya itu dikenal oleh tubuh gitu ya. Jadi yang dimasukin ke tubuh itu adalah misalnya nih kalau keganasan CA tiroid yang masuk ke dalam tubuh tuh yodium 131 nama radionuklidanya. Kenapa yodium? Karena yodium itu bahan makanannya sel tiroid untuk membentuk hormon tiroid. Jadi walaupun udah diambil keganasannya ada di beberapa tempat, ya dia tetap butuh yodium untuk dia berkembang. Jadi ketika obat nuklir dimasukin, akan ditangkap tuh sama sel-sel itu. Tadi pertanyaannya apa kok aku lupa ya? Sama dokter aku juga lupa loh pertanyaan. Jadi gimana? Sorry. Kita balik lagi ke pertanyaannya yang saya tanyakan tadi yang dia sama tidak sih dengan kemo? Kemo kan beberapa siklus tuh ada kemo siklus pertama. Kalau di kedokteran nuklir sendiri ada siklusnya. Sama. Jadi kalau sama CA tiroid. Tapi bentar dok, sebelum dijawab, saya nggak tahu nih kru tadi nulis ice breaking itu apa sih? Jangan, nge-briefingnya kita. Jadi saya jadi bingung dong buat ceritain ini sampai mana. Ice breaking, kita mau ice breaking gimana? Mau joget-joget? Apa mau velocity lagi? Biar editornya pada susah. Ayo dok lanjut dok. Oke. Jadi kalau kemo memang kan dia ada siklus ya. Nanti kedokteran juga sama, ada siklusnya. Jadi misalnya nggak maksudnya ada saja sih yang diterapi 1-2 misalnya CA tiroid 1-2 kali terapi itu udah bisa remisi, sudah tidak ditemukan lagi sel keganasan, tinggal follow up terapi gitu ya. Nah, dia berapa kali harus diterapinya ya tergantung respon terapinya sendiri. Kalau selama dia masih nangkep ya kita terapi terus. Jaraknya kalau untuk misalnya CA tiroid 6 bulan sekali. Kalau untuk misalnya CA tergantung prostat, dari penyakit. yes. Kalau CA prostat misalnya kita terapi biasanya 3 bulan sekali. Nah kalau dia udah remisi baru tuh kita follow up. Paling cuma diagnostik aja. Bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Tergantung kondisi klinis pasiennya masing-masing. Itu CA prostat. CA prostat, CA neuroendokrin tumor bisa dengan kedokteran nuklir. Kalau CA rekening bisa nggak dok, kantong kering misalnya? Itu kayaknya sama kru aja. Sama kru. Awas lo ya kru ya, kita lo kanker di sini kantong kering. Awas aja nggak dibayar. Habis syuting ya kita. Iya. Tagih. Tolong dong fee-nya Invoice-nya nanti kesindir lagi Wow, sangat-sangat menarik ya dok. Jadi penonton di rumah kayaknya dapat 1 SKS nih. Beruntung banget bisa ketemu sama, bukan ketemu sih, maksudnya nonton di acara kita berisik ini. Nah, mengenai itu dok, untuk terapi, apa tadi namanya? Terapi diagnostik, apa sih? Teranostik. Ya, teranostik. Nah untuk teranostik itu unggulannya ada apa aja kalau untuk terapi apa sih teranostik? Kok aku jadi itu ya agak-agak lupa ingat ya. Kalau kayak aku lupa ingat gini bisa diterapi nggak sih dok? Bisa dicek demensia apa enggak? Enggak. Kayaknya demensia deh. Krunya kayaknya yang demensia. Ngomong apa sih? Dari tadi nge-briefing mulu. Oke, benar. Kadang suka lupa ya. Briefingnya ini harus lebih awam. Kadang kita kan kalau ngomong ya, cakis tuh lupa. Kalau audiensnya ini orang awam gitu. Ya, tadi ya terapi teranostik itu terapi apa aja gitu maksudnya. Ya, yang tadi aku bilang, misalnya CA prostat gitu kan. Misalnya dia itu menggunakan zat radionuklida yang berpasangan, maksudnya dia beda antara. Pertanyaanku tadi itu unggulan dari teranostik. Itu yang tadi aku bilang. Jadi kita itu menterapi pasien berdasarkan hasil scan yang udah kita kerjakan. Misalnya nih CA tiroid dari hasil scan yang lalu, terapi yang lalunya itu penyebarannya banyak. Berarti kita untuk terapi berikutnya kita harus kasih dong dia dosis yang lebih gede gitu. Tapi kalau misalnya sebelumnya hasil scannya ternyata dia cuma lokal di sini aja loh, di leher aja bekas tiroidnya. Ya udah berarti berikutnya kita terapinya nggak usah dosis gede-gede gitu. Tapi walaupun misalnya kita bisa lihat dari faktor yang lain kayak tumor marker itu deteksi keganasan melalui darah ya yang diambil yang diperiksa gitu. Misalnya kalau tumor markernya tiroid misalnya tiroglobulin gitu ya.
Kalau prostat PSA gitu. Kan itu juga jadi faktor penilai untuk menentukan dosis berikutnya. Nah, kalau dengan teranostik kayak itu kita scan, kita udah tahu nih, oh dia ada meta jauh apa enggak, ada penyebaran apa enggak, jauh atau lokal aja, kan itu mempengaruhi dosis. Jadi keunggulannya terapi yang kita berikan bisa lebih presisi, lebih individual. Oh, langsung ke pusatnya gitu ya. Maksudnya ya, jadi selain obatnya lari ke pusatnya, ya dosis untuk pasiennya juga lebih apa ya, maksudnya nggak main kita pukul rata semua pasien itu harus dosisnya sekian, enggak. Tapi efek sampingnya sama kayak kemoterapi. Kalau kemoterapi itu kan katanya bisa membunuh sel-sel baik ya. Kalau ini sama. Nah, hampir tidak ada efek samping, minimal. Walaupun memang ada pasti yang namanya terapi ya, apapun itu pasti ada, mau dia operasi, kayak mau dia radiasi, mau dia kemo, atau kayak kedokteran nuklir di target sel terapi pasti ada radiasi. Pasti ada efek sampingnya. Minimal kalau kita ada radiasinya gitu kan. Tapi kalau di kedokteran nuklir ya karena pada dasarnya obatnya itu molekulnya dikenali oleh tubuh ya, jenisnya itu dikenali oleh tubuh, ya hampir tidak ada efek samping. Memang kayak misalnya nih orang di Indonesia kan ada established CA tiroid, pasti orang udah tahu nih terapinya CA tiroid, salah satunya ablasi. Kadang memang habis minum obat, kan dia diminumnya obatnya, itu ada mual, ya wajar lah ya, masuk cairan ke dalam tubuh, ke lambung, terus dia juga saat dikasih itu harus dalam keadaan puasa. Jadi kalau yang udah punya penyakit lambung sebelumnya jadi agak mual. Mualnya bukan karena efek kayak kemo ya, bukan. Emang udah bawaannya. Memang karena dia aksesnya di situ, karena lagi harus puasa, minum bahasanya cairan yodium yang agak kental gitu. Nah, pasti ada agak agak mual gitu. Kalau terapi prostat yang memang misalnya dia diserap di kelenjar ludah, ya kita cuman kayak kasih es gitu. Jadi ada efek samping tapi yang minimal sih. Sepengalaman saya itu, dan pencegahannya itu juga nggak yang harus terlalu ribet kayak gimana. Kasus terbanyak yang pernah ditemui apa dok? Maksudnya CA tiroid. Oh, kebanyakan CA tiroid ya. Tadi udah established, sudah antrinya di mana-mana. Rumah sakit yang punya fasilitas kayak kita, nah ruang rawat inap radioaktif itu nggak banyak semua rumah sakit punya. Oh, Rumah Sakit Kemenkes Surabaya punya? Punya. Pertama di Jawa Timur juga. Kayak PET kita juga pertama di Jawa Timur. Maksudnya PET City. Oh, PET City. Alat diagnostik kita yang dari itu sama kayak PET scan? Apa? Sama, istilahnya PET scan. Oh, istilahnya PET scan. Ya, itu alatnya ya sama. Maksudnya alatnya pertama kali di Jawa Timur. Satu-satunya di Jawa Timur? Ya, saat ini pertama di Jawa Timur. Wow, tepuk tangan dong. PET City ya dok? Ya. Ingat, PET City ataupun PET scan itu satu-satunya ada di Jawa Timur dan hanya ada di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Jadi alat untuk PET City atau PET scan ini keunggulannya apa sih dok? Bisa mengetahui Yaitu yang tadi yang whole body scan, sekali scan bisa semuanya. kelihatan seluruh tubuh. Dosa-dosa kelihatan enggak? Andaikan. Kayaknya si kru kayaknya banyak dosanya, harus di PET scan deh. Okay. Briefingnya coba apa lagi? Oh sorry dok, aku sempat buka pertanyaan di Instagram. Nah ada beberapa orang tuh nanya, kira-kira beda antara PET scan, CT scan, MRI, apalagi tuh satu? USG. Pokoknya yang diagnostik iya, lah, itu beda apa? Beda. Oh beda. Kalau misalnya MRI, CT scan itu dari segi tempatnya aja kita mengenalnya radiologi. Iya. Kalau PET scan, spek kita kenalnya tempatnya di kedokteran nuklir. Bedanya sumber radiasinya. Kalau di radiologi kayak MRI nggak ada radiasi, coba CT scan gitu ya, itu radiasinya dari alat. Jadi radiasinya tuh dibilang tertutup, maksudnya tertutup, pasien yang mau di foto gitu ya, mau di CT scan kan petugasnya keluar cekrek gitu ya, tertutup pintunya. Tapi kalau kedokteran nuklir sumber radiasinya itu dari pasiennya. Jadi radiasi terbuka, pasiennya kan diberikan obat memancarkan radiasi, tapi nggak usah takut.
Dosisnya kadang ya maksudnya untuk beberapa pemeriksaan itu rendah sekali, terus dia meluru, nggak kita apa-apakan juga nanti dia akan hilang sendiri. Terus sebelum kita pasiennya kita pulangkan juga dia udah kita scan dulu, ini aman nih radiasinya, boleh pulang gitu. Oh, nanti radiasinya bisa turun sendiri? Hilang Hilang sendiri. sendiri. Itu radiasi dari PET scan-nya? Dari obat yang diberikan. Obat yang diberikan, tapi PET scan-nya ini nggak ada radiasi? Kalau kita pakai CT-nya untuk akuisisi lokasi, misalnya nih ada temuan, temuannya di dada, kita pengen tahu itu di tulangnya kah atau di jaringan lunaknya kah. Nah itu peran CT-nya di kedokteran nuklir. Jadi untuk akuisisi lokasi ada juga radiasinya. Tapi kan radiasinya kan dia tertutup ya. Kalau yang kedokteran nuklirnya, obat radiofarmakanya itu, nah itu radiasinya terbuka gitu. Terus kalau gelombangnya, kalau di radiologi alat CT atau fotorongsen gitu kan sinar X ya. Kalau di kedokteran nuklir ada gelombang namanya alfa, beta, gamma gitu. Jadi beda sumber radiasi, beda gelombang yang dikasih ke pasien gitu. Pembahasan kali ini sangat itu ya, mengingatkanku kepada mata pelajaran kimia, fisika dan lain-lain, yang sungguh-sungguh mata pelajaran yang sangat aku tidak suka. Sama. Tepuk tangan dong. Briefingnya apa lagi? Kira-kira dokter di rumah sakit kita, dokter tahu nggak? Rumah sakitnya dokter maksudnya ya. Saya cuma host di sini, saya tidak lupa identitasnya. Saya cuma host aja di sini. Di rumah sakit dokter, di rumah sakit Kemenkes Surabaya, harganya tahu nggak dok? PET scan di sini tuh berapa? Kalau sekarang, aku tuh mau bilang, manfaatin deh. Kalau misalnya ada rencana PET scan, datanglah ke RS Kemenkes Surabaya karena harganya sekarang se-Indonesia adalah yang paling murah. Kita itu 9,3. Tebusannya saja ya memang untuk konsul. 9,3 juta. Oh, 9,3 juta. Untuk PET scan-nya. Dibandingin rumah sakit yang lain itu udah nggak ada tuh yang di bawah 13, pasti semuanya ada yang 13, ada yang 16, ada yang 17. Udah bisa beli motor satu ya. Jadi manfaatin sekali lah ya kalau misalnya ada yang membutuhkan pelayanan PET scan gitu. Jadi manfaatkanlah untuk datang ke Surabaya dengan harga yang sekarang ini gitu. Terus kita juga ya maksudnya itu harga PET scan tapi ya memang nanti ada konsul kah atau ada cek gula karena protokolnya PET scan itu harus cek gula dulu gitu ya. Tapi itu kan nggak seberapa juga, nggak lebih dari 200.000 rasanya. Total ya 9,4 sekian. Jadi maksudnya pasti sangat lebih terjangkau dibanding rumah sakit yang lain. Mumpung ya kita kan ini mumpung masih bahasanya dalam tanda kutip promo, tapi ya berharapnya lama lah bisa dimanfaatkan orang banyak. Harganya masih murah dan bisa ke rumah sakit Kemenkes Surabaya. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih dok yang sangat menarik. Dan pastinya sobat berisik di rumah atau sobat berisik di mana aja pasti pengen nanya soal ini. Agak-agak sensitif dikit. Kira-kira PET scan ini ditanggung oleh asuransi negara enggak? Nah, ya selama ini memang ditanggung. Ditanggung oleh asuransi negara juga? Yes, tapi kan itu ada 2 alat nih, sama spek. Kalau spek sebenarnya ditanggungnya itu lebih leluasa. Nah kalau PET scan sekarang ini ditanggungnya hanya dalam bahasanya itu 1 siklus penyakitnya. Ya mungkin cuma bisa dibilang 1 kali seumur hidup lah gitu ya. Cuman sekarang kita lagi perbaikan. Kita harapkan PET scan ini bisa ditanggung semuanya. Ditanggung sesuai dengan kebutuhan pasien. Kebutuhan pasien itu apa sih? Misalnya onkologi nih. Onkologi itu kan PET scan itu bisa untuk staging, untuk restaging, untuk follow up terapi, bahkan sebelum terapi kemo misalnya selesai di tengah-tengah disisipin PET scan untuk lihat respon terapinya bagaimana, membaik apa enggak, jangan-jangan tidak berespon harus ganti regimen gitu ya. Atau misalnya untuk biopsi yang lebih presisi lokasi tumornya yang sebelah mana itu fungsinya PET scan. Jadi enggak hanya 1-2 gitu, banyak sekali untuk satu pasien itu fungsinya PET scan. Jadi kita berharapnya
nanti membaik lah gitu ya untuk ditanggung sama Asuransi negara. supaya nanti pasien itu kebutuhan terhadap PET scan-nya terpenuhi. Oke. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Sangat-sangat bermanfaat ya informasi yang disampaikan sama Dokter Tripera. Untuk terakhir nih Dok, mungkin dokter bisa ada pesan untuk teman-teman Sobat Berisik tentang kedokteran nuklir ataupun untuk menjaga kesehatan supaya tidak sampai kita kena yang namanya kedokteran nuklir, entah itu mau terdiagnostik or something, yang namanya penyakit kita nggak ada yang mau ya pasti ya. Oke. Boleh Dok, silakan Dok. Halo Sobat Berisik, kedokteran nuklir, emang katanya nuklir, orang pasti asumsinya bom. Terus ngebayangin kalau terapinya itu ada rasa panas lah, melepuh lah, gimana aja kalau kena bomnya. Nggak usah takut, kedokteran nuklir itu sangat aman dan nyaman. Bahasanya pakai nuklir karena kita memang pakai zat radionuklida. Terus tentang kesehatan, ya pada dasarnya pencegahannya bisa primer, sekunder, tersier. Primer itu tentu saja kayak gaya hidupnya seperti apa, gitu kan. Pola makannya dijaga, gaya hidupnya dijaga. Terus yang kedua, ya screening lah gitu ya, deteksi dini lah dengan berbagai pemeriksaan yang sudah kita establish di Indonesia gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya sudah terdiagnosa apakah keganasan atau yang lainnya, jangan takut untuk kontrol, untuk mencari jalan supaya bisa sehat lagi gitu ya. Terima kasih Dokter Tripera. Statement yang sangat bagus dan informasi yang sangat bagus. Tapi sayang banget nih Dok, waktu kita sudah habis. Padahal teman-teman Sobat Berisik masih pengen nanya-nanya. Malah podcast ini kita maunya 2 jam ya Dok ya. Iya sih, kayak Deddy Kobuser ya. Iya dong, kayak Deddy Kobuser, kalau perlu kita... Biar invoice-nya tambah naik ya. Iya, invoice tambah naik. Fee-nya dong, please. So, untuk Sobat Berisik di rumah, kalau misalkan masih mau lihat saya, Bang Zul, dan Dokter Tripera, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang ada di rumah ataupun di mana aja. Dan jangan lupa untuk PET scan hanya ada di Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Sampai jumpa minggu depan di hari Minggu. Bye-bye. Terima kasih. Itu asli.